Setelah Su Changhe mengambil alih kepemimpinan Sungai Gelap, semua anggota Sungai Gelap dan Spider Shadow akhirnya bisa menjalani hidup dengan damai. Para anggota Spider Shadow pun mengunjungi sebuah desa yang dianggap sebagai rumah oleh Sumuyu. Desa itu tenang dan indah, dikelilingi oleh alam yang sejuk. Di sana, Su Changhe dan Muyumo, gadis berjuluk Nona Kelinci, sedang menikmati pemandangan sambil mengobrol santai. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba sekelompok orang asing menyerang mereka. Tapi dengan mudah, Su Changhe mengalahkan mereka semua. Tapi serangan belum usai, beberapa orang lagi muncul. Kali ini langsung mengincar Su Changhe. Di antara mereka ada seorang pejabat dari Aula Pemanggilan Jiwa. Su Changhe dan Muyumo segera bertarung melawan para penyerang. Meski lawan mereka cukup kuat, Su Changhe mampu mengimbanginya. Tak hanya itu, para anggota yang ada di desa pun muncul ingin membantu, membuat para penyerang berhenti menyerang. Menyadari bahwa mereka tidak akan menang, pihak lawan memilih untuk bernegosiasi. Mereka menawarkan satu syarat, desa ini akan dibiarkan tetap damai, asalkan Sumuyu bersedia kembali ke organisasi Sungai Gelap. Mereka berdalih, organisasi baru yang dibangun oleh Su Changhe dan Sumuyu harus diawasi dan diseimbangkan oleh Aula Pemanggilan Jiwa. Namun, Su Changhe tak semudah itu tunduk pada permintaan mereka. Akhirnya mereka memberi waktu pada Su Changhe untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, lalu pergi meninggalkan desa. Sementara itu, di balai pengobatan, Bai Hehuai mendatangi Sumuyu dan bertanya tentang isi surat yang diterimanya. Sumuyu menjawab bahwa Su Changhe dan Paman Kidao telah mencapai kesepakatan. Paman Kidao kini telah berhasil mengambil alih posisi sebagai pemimpin keluarga Xie dan berjanji setia kepada Su Changhe. Sementara itu, Mu Qinyang untuk sementara memimpin keluargamu. Aula Pemanggilan Jiwa pun telah terbakar habis, menyisakan kehancuran total, dan ketiga pejabatnya menghilang tanpa jejak. Namun, Su Changhe tidak pernah menyebutkan bahwa ia akan membawa Sumuyu kembali ke Sungai Gelap. Tak lama setelah itu, Bai Hehuai bersiap membuka kembali balai pengobatannya. Ternyata sudah banyak wanita yang berkerumun di depan. Mereka bukan hanya ingin berobat tapi juga ingin melihat wajah Sumuyu secara langsung. Mereka bahkan berebutan obat racikan milik Sumuyu. Bai Hehuai pun senang, ia mendapat banyak keuntungan hari itu. Tiba-tiba, seorang pria datang ke balai pengobatan. Dia adalah Xie Xuan, seorang pendekar pedang dari Akademi Shanqian. Ia dikirim oleh seorang senior untuk mencari tahu alasan kedatangan Sumuyu ke kota Qiantang. Namun, Sumuyu dengan tenang menjawab, "Aku datang bukan untuk membunuh." Xie Xuan pun tidak mempermasalahkannya. Justru, ia malah mengajarkan Sumuyu cara memasak makanan lezat. Mereka memasak bersama, mencicipi hasilnya, dan ternyata masakannya memang enak. Sayangnya, Sumuyu tidak tahan makanan pedas. Sebagai tanda pertemanan, Xie Xuan memberinya buku resep makanan. Malam harinya, mereka berbincang santai tentang Sungai Gelap. Tapi suasana hangat itu mendadak berubah ketika Su Changhe tiba-tiba muncul dan langsung melemparkan senjatanya ke arah Xie Xuan. Untungnya, serangan itu bisa ditangkis. Xie Xuan pun terkejut melihat Su Changhe ada di kota Qiantang. Dengan ekspresi datar, Su Changhe berkata pelan, "Iya, aku di sini untuk membunuh." Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.